Selamat datang di channel ini, channel yang akan mengungkap berbagai peristiwa masa lalu yang patut Anda ketahui. Setiap tempat bersimbah darah dan kanal-kanal dipenuhi dengan mayat-mayat. Sebagian kota diselimuti abu dan 5.000 warga Cina yang dikenal rajin dan penuh pengabdian itu telah tewas. Demikian kisah memilukan dari sebuah catatan akhir abad ke-18 yang pernah tersimpan di perkumpulan komunitas Cina di Jakarta. Sebuah laporan VOC yang berjudul Nader Bridgewagen Hetzkrieg Oproer op Batavia juga menuliskan hal yang hampir sama. Dalam laporan setebal 18 halaman tersebut, salah satunya menyebutkan bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 1740, hampir semua tempat, jalanan, kanal, dan sungai di Batavia terlihat mayat-mayat orang Tionghoa yang terbunuh. Bahkan peristiwa ini juga terekam dalam litografi Jan van der Schley yang diambil berdasarkan lukisan karya Adolf van der Laan yang memperlihatkan situasi pembantaian warga Cina yang terjadi di Batavia pada tanggal 9 Oktober 1740. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan video-video terbaru dari kami. Mari terus berbagi informasi dengan membagikan video ini. Setelah menaklukkan Jayakarta pada tanggal 30 Mei 1619, Jan Pieter Soenkoen kemudian membangun Jayakarta dan mengubah namanya menjadi Batavia. Di masa awal pembangunan kota baru ini, Pieter Soenkoen banyak melibatkan orang-orang Cina yang didatangkan dari Banten untuk membangun Batavia. Sebagai komunitas perintis yang bermukim di dalam tembok kota Batavia, masyarakat Cina banyak membantu VOC dalam membangun kota Batavia. Bahkan, VOC kemudian menunjuk seorang kapitan pertama untuk mengatur masyarakat Cina di Batavia pada awal abad ke-17, termasuk dalam mengumpulkan pajak. Pieter Soenkoen pun terus membangun Batavia sehingga menjadi kota yang semakin ramai. Dalam perkembangannya, Batavia kemudian menjadi salah satu bandar terbesar di Nusantara di bawah kekuasaan VOC. Akan tetapi, pada awal abad ke-18, perekonomian dunia melesu dengan turunnya harga gula. Akibat kondisi ini, pengangguran di Batavia semakin meningkat, khususnya di kalangan orang-orang Cina yang mayoritas bekerja di pabrik gula dan juga mendominasi pengolahan gula di Batavia. Sementara itu, orang-orang Cina yang didatangkan ke Batavia sejak Jan Pieter Soenkoen telah berkembang semakin banyak dan memadati, baik di dalam tembok kota maupun di luar tembok kota Batavia. Setidaknya terdapat 4.000 orang Cina yang bermukim di dalam tembok kota, sedangkan sekitar 10.000 orang berada di luar tembok kota Batavia. Sumber lain bahkan menyebutkan bahwa jumlah seluruh etnis Tionghoa yang menghuni Batavia sekitar 80.000 jiwa.
Melihat pengangguran dan kriminalitas yang semakin tinggi, Gubernur Jenderal VOC ke-25, Adrian Falconer, kemudian membuat kebijakan untuk mengirimkan kelebihan pengangguran tersebut ke Sri Lanka. Pengiriman ini dilakukan dengan alasan untuk membantu mendirikan benteng dan kota persinggahan yang mulai dibangun oleh VOC. Namun desas-desus yang berkembang di Batavia mengatakan bahwa orang-orang Cina yang dikirim ke Sri Lanka itu sesungguhnya dibunuh dengan dibuang di tengah laut. Akibatnya beberapa orang Tionghoa yang masih berada di Batavia mempersenjatai diri untuk melakukan perlawanan terhadap VOC. Situasi pun semakin menegangkan hingga pada tanggal 8 Oktober 1740, orang-orang Tionghoa pun melakukan penyerangan ke markas VOC. Pada halaman 2 dalam laporan Nederbriswagen Hetzkrieglijk Oproer op Batavia menyebutkan bahwa sekitar 10.000 hingga 12.000 orang Cina mulai berkumpul di wilayah Tanah Abang atau Tanah Abang. Karena adanya penyerangan inilah menjadi alasan bagi VOC untuk melakukan pembantaian terhadap etnis Tionghoa di Batavia. Peristiwa ini menyebabkan lebih dari 10.000 nyawa orang Tionghoa harus melayang karena dibantai oleh VOC. Dalam laporan setebal 18 halaman tersebut, pada halaman 3 menyebutkan bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 1740, hampir semua tempat, jalanan, kanal, dan sungai di Batavia terlihat mayat-mayat orang Tionghoa yang terbunuh. Permukiman orang-orang Cina juga habis dibakar. Semua warga Cina dalam tembok kota, baik pria maupun wanita, bahkan anak-anak yang lari berhamburan ke jalanan kota, dibunuh dengan kejam oleh pasukan VOC. Bahkan beberapa ratus orang Cina yang menjadi tahanan di Stadhuis atau Balai Kota Batavia yang kini menjadi Museum Sejarah Jakarta dikeluarkan lalu disembelih di halaman belakang gedung yang dibangun pada tahun 1710 itu. Peristiwa ini juga terekam dalam litografi Jacob van der Schley yang diambil berdasarkan lukisan karya Adolf van der Laan yang memperlihatkan situasi pembantaian warga Cina yang terjadi di Batavia pada tanggal 9 Oktober 1740. Terdapat pula cuplikan litografi Jacob van der Schley di kawasan kota Batavia yang kemungkinan jalan tiang bendera saat ini tentang pembantaian orang-orang Cina di Batavia pada tanggal 9 Oktober 1740. Salah seorang pelaku pembantaian dan perampokan yang bernama Bernhard Swartzen menuturkan dalam bukunya yang berjudul Rise in Oost-Indië yang terbit pada tahun 1751. Dalam catatannya, ia menceritakan bagaimana ironisnya ketika ia harus membunuh orang Cina yang ia kenal dengan baik dan kerap mengundangnya makan malam. Menurut pengakuannya, pembantaian itu baru berakhir 4 hari kemudian. Akibatnya, tak tersisa lagi orang-orang Cina di dalam tembok kota Batavia. Swartzen bahkan mengatakan seluruh jalanan dan gang-gang dipenuhi mayat-mayat. Demikian pula dengan kanal yang dipenuhi dengan mayat. Bahkan kaki kita tak akan basah ketika menyeberangi kanal jika melewati tumpukan mayat-mayat itu.
Pembantaian warga Tionghoa yang terjadi pada tahun 1740 ini menjadi salah satu catatan kelam dalam perjalanan bangsa Indonesia, khususnya di Batavia. Akibat peristiwa ini, 2 tahun kemudian, Gubernur Jenderal Falkenir yang dianggap bertanggung jawab atas tragedi di Batavia itu dijatuhi hukuman penjara di Kastil Batavia selama 9,5 tahun hingga akhirnya ia pun meninggal dan dimakamkan tanpa upacara. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi orang pertama yang akan mendapatkan video-video selanjutnya. Jangan lupa juga memberikan komentar terbaik dan konstruktif agar kita dapat terus berbagi pengetahuan sejarah. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat.